Balik lagi. Nah, di video kali ini kita akan bahas terkait dengan di silabus itu apa ya, chapter- topik 8 ya, sama. Mana dia? Nah, topik ke-8 ini terkait dengan strategi bersaing di pasar internasional. Bahas perbedaan 5 pilihan strategi ekspor, lisensi, waralaba, subsidi, aliansi. Menganalisis karakteristik kompetisi di negara yang sedang berkembang, menganalisis faktor internal yang dapat mengaruhi atau berdampak pada kemampuan bisnis, memilih skenario strategi atau kombinasi strategi yang tepat, memahami dan mengevaluasi etika dan tata kelola, mengevaluasi risiko strategi, saing. Oke, oke, masih sering. Oke. Nah, kalau kita lihat di topik materinya itu, dia membahas yang pertama mengapa perusahaan memutuskan untuk masuk ke pasar global. Jadi untuk alasannya ya, yang pertama dia untuk mendapatkan akses pada pelanggan baru, menciptakan untuk mencapai target biaya yang lebih rendah melalui skala ekonomi. Kemudian mengeksploitasi lebih jauh kompetensi utama, mendapatkan akses pada sumber daya serta kemampuan yang tersedia, mengurangi risiko bisnis di pasar domestik dengan menyalurkan ke pasar yang lebih besar. Itu alasannya. Yang kedua, mengapa bersaing melintasi batas wilayah negara menyebabkan pengembangan strategi menjadi lebih kompleks. Ya, jadi mengembangkan strategi itu terutama terutama ketika mereka ingin bersaing di pasar yang lebih luas itu ternyata bisa lebih kompleks dan rumit karena beberapa alasan seperti perbedaan faktor yang mempengaruhi daya saing industri, keunggulan basis lokasi, terus kebijakan pemerintah, risiko perbedaan nilai tukar, dan tak kalah penting adalah perbedaan budaya. Nah, mengapa berkompetisi di pasar global itu merupakan satu upaya kompleks? Ya, jadi pertama karena variasi lintas negara ya otomatis akan berkaitan dengan kondisi permintaan, kondisi faktor terkait, industri terkait, dan strategi perusahaan. Terus menentukan lokasi aktivitas mata rantai untuk keunggulan kompetitif, dampak kebijakan-kebijakan pemerintah, serta kondisi perekonomian negara lain. Terus resiko-risiko nilai tukar yang memburuk. Kemudian ada perbedaan lintas negara serta kondisi demografi, budaya, dan pasar. Nah, konsep-konsep persaingan multi domestik itu karakteristiknya yang pertama, pembeli di negara yang berbeda akan tertarik pada atribut produk yang berbeda pula. Penjual berbeda dari satu negara dengan negara lain, kondisi industri serta kekuatan kompetitif berbeda-beda tiap negara. Kemudian pilihan strategi untuk memasuki pasar internasional. Di sini itu pilihan itu dipengaruhi oleh besar investasi yang akan ditanamkan di negara lain, serta risiko-risikonya. Maka ada 6 strategi yang dapat eh, dipakai sebagai acuan perusahaan yang akan berekspansi ke luar negeri. Yang pertama, mempertahankan suatu perusahaan di suatu negara berbasis produksi dan mengekspor hasilnya ke negara lain, memberikan lisensi kepada perusahaan asing, strategi waralaba, membuka anak perusahaan dengan cara mengakuisisi, kemudian menciptakan anak perusahaan di luar negeri dengan menggandeng mitra lokal atau joint venture, mengandalkan aliansi strategi joint venture dengan perusahaan asing. Nah, ini untuk strategi musik pasar ya. Nah, 3 pendekatan strategi utama ketika ingin bersaing secara internasional. Pertama, strategi multidomestik, berpikir lokal, bertindak secara lokal, strategi global, berpikir global, bertindak secara global, strategi transnasional, berpikir global, bertindak secara lokal.
Ada 3 cara di mana perusahaan bisa mencapai keunggulan kompetitif dengan cara ekspansi keluar dari pasar domestik. Pada bagian ini, para peserta didik, kita akan pelajari 3 cara, yaitu menggunakan lokasi untuk membangun keunggulan kompetitif. Ya, jadi untuk menekan biaya diferensiasi, kemudian dengan mentransfer sumber dayanya, serta kemampuannya melintasi batas negara, dengan membangun keunggulan kompetitif dengan menggunakan koordinasi lintas batas untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Cara ini sulit ditiru oleh pesaing lokal yang tidak memiliki wilayah operasi lintas batas. Kemudian, sumber-sumber keuntungan tindakan strategi lintas negara. Ada yang namanya profit santuari atau kantung-kantung sumber keuntungan. Jadi profit santuari adalah pasar dari sebuah negara atau lebih di mana perusahaan dapat mengamankan suatu nilai keuntungan tertentu karena sifat pasar yang protektif atau keunggulan kompetitif yang tidak dapat disaingi oleh kompetitor lain. Salah satu negara yang bisa sebagai profit sanctuary adalah Jepang dengan tingkat proteksi pemerintah bagi industri lokalnya tergolong sangat tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai metode atau pendekatan soal bagaimana profit sanctuary itu dapat diterapkan. Yang pertama, menggunakan subsidi lintas pasar untuk menjalankan serangan strategi. Ini mendorong serangan kompetitif di pasar atau di pasar dengan sumber daya dan profit yang dialihkan dengan menggunakan taktik lintas negara untuk mempertahankan diri dari pesaing-pesaing internasional. Nah, strategi bersaing negara berkembang. Pada begini dibahas strategi negara berkembang yaitu mempersiapkan persaingan berbasis low cost, modifikasi aspek bisnis model perusahaan atau strategi yang mengakomodir keadaan lokal, berupaya merupakan pasar lokal agar lebih sepadan dengan praktek-praktek, kemudian menjauhi pasar-pasar negara berkembang yang dinilai tidak praktis secara ekonomis bila perusahaan harus memodifikasi model bisnisnya hanya untuk mengakomodir keadaan lokal. Terus yang terakhir, eh, strategi bagi perusahaan lokal ya. Jadi bagian ini mencoba perspektif perusahaan lokal dalam bertahan untuk melawan perusahaan-perusahaan global gitu ya. Jadi ada 5 strategi. Yang pertama, menciptakan model bisnis yang mengeksploitasi hambatan jaringan distribusi lokal dan buruknya infrastruktur. Perusahaan lokal lebih memahami apa yang konsumen lokal inginkan, apa yang menjadi preferensi, kemudian perusahaan lokal dapat mengambil keuntungan aspek-aspek yang mana hal ini tak dimiliki oleh perusahaan multinasional asing. Kemudian menggunakan strategi akuisisi dan pertemuan cepat untuk meningkatkan ketahanan, mentransfer keahlian perusahaan ke pasar lintas negara, serta memulai aktivitas untuk menghadapi ekspansi multinasional asing. Itu. Tapi kalau kita lihat di buku mana ya nih? Nah, kalau lihat di buku itu ada 6 prinsip manajemen, sorry, 6 prinsip manajemen strategi. Intinya yang pertama itu ada fluktuasi nilai tukar, ekonomi yang signifikan, ya ini bisa mempengaruhi daya saing perusahaan. Bisa jadi ya ekspornya itu dirugikan. Yang kedua, perusahaan-perusahaan dalam negeri menghadapi tekanan persaingan akibat impor berbiaya rendah. Ya, iya, iya sih. Jadi kan kalau impor biaya rendah berarti nanti harga barang impor itu akan menekan harga harga lokal gitu. Yang ketiga adalah kolaborasi strategi melibatkan aliansi usaha patungan dengan mitra asing. Ya, jadi kalau misalnya kita mau masuk ke suatu pasar itu jalannya itu ya bisa dengan, kalau di buku tuh bisa kontrak manufaktur, bekerja sama, atau tadi ada joint venture atau akuisisi ya. Jadi banyak cara ini. Hmm, ya kayak gitu. Terus ada Cross Border Alliance tuh memungkinkan perusahaan untuk memperluas cakupan geografisnya. Ya, jadi mungkin dia lebih ke ekspansi gitu ya. Terus perusahaan bersaing secara internasional dapat
mengejar keunggulan kompetitif di pasar dunia dengan menempatkan aktivitas rantai nilai di negara mana yang terbukti paling menguntungkan. Ya, misalkan kita mau bikin sepatu, sepatunya itu, contohnya kita pengen pasarnya itu pasar Indonesia gitu. Mungkin di Thailand, perusahaan perusahaan dari misalkan dari Amerika itu nempatin pabriknya di Thailand gitu. Karena di Thailand mungkin kapasitas produksinya bisa bisa cepat dan juga jangkauan pasar ke Indonesianya itu dekat. Jadi makanya itu salah satu contohnya. Terus, nah, yang enam konsep inti ya, pertama itu ada political risk ya, tetap harus ada risiko terkait dengan kestabilan di sisi pemerintahannya. Kemudian ada risiko ekonomi ya, terkait dengan kebijakan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah usaha greenfield, itu anak perusahaan yang didirikan untuk mengatur seluruh operasi. Kemudian ada strategi internasional, bersaing di dua negara atau lebih bersamaan. Kalau multi domestik itu strategi perusahaan itu memvariasikan penawaran produknya dari satu negara ke negara lain untuk tanggap terhadap preferensi pembeli. Strategi global, di mana global strategi ya, perusahaan itu menerapkan pendekatan persaingan dasar yang sama di semua negara tempat beroperasi. Kalau strategi transnasional itu pendekatan berpikir global, bertindak lokal. Yang tadi ya, berpikir global, bertindak lokal. Tempat perlindungan usaha, profit, ya tadi profit century ini, negara memberikan keuntungan besar bagi perusahaan karena posisi pasar yang kuat atau terlindungi. Ada subsidi lintas negara mendukung serangan kompetitif di suatu pasar. Apalagi ya? Nah, ini mengapa perusahaan mengapa perusahaan memutuskan untuk tadi udah dijelaskan ya. Jadi untuk bisa akses pelanggan baru, memperluas kompetensi inti, terus untuk mendapatkan akses terhadap ya mungkin ada produksi berbiaya rendah, terus untuk mencapai biaya yang lebih rendah melalui skala ekonomi, pengalaman, peningkatan daya beli, untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya. Nah, ini ada Diamond of National Advantage. Jadi ini tuh maksudnya tuh keunggulan keunggulan berlian gitu ya. Keunggulan berlian nasional. Jadi ini tuh kerangka kerja untuk menjawab pertanyaan, memprediksi, yang pertama tuh memprediksi dari mana aja kemungkinan pendatang asing akan datang dan apa saja sih kekuatan dari mereka itu. Yang kedua, untuk menyoroti peluang pasar luar negeri di mana persaingan paling lemah. Tiga, ada mengidentifikasi keuntungan berbasis lokal untuk menjalankan aktivitas rantai nilai di negara tertentu. Jadi ada demand condition, terus ada eh, strategi perusahaan, struktur perusahaan, rival, kemudian ada faktor kondisi, kemudian ada terkait dengan industri, supporting industri yang mensupportnya dia. Yang kedua, mengapa persaingan lintas negara menjadi lebih kompleks ya tadi ya. Karena negara itu udah kita bahas tadi ya, negara yang berbeda itu pasti punya keunggulan yang berbeda dalam industri. Ya mungkin ada di industri misalkan Indonesia tuh em, di beberapa industri tertentu dia kurang gitu. Tapi kita bisa ekspansi ke negara luar biar bisa mendapat keunggulan yang berbeda. Keuntungan rantai nilai berbasis tadi ya, value chains. Value chain ini akan menghasilkan yang berbeda. Jadi misalkan kita penempatan pabrik yang dekat dengan pasar itu contohnya. Yang ketiga adalah perbedaan kebijakan pemerintah, risiko nilai tukar, dan perbedaan preference dari produk dan jasa. Kemudian alasan mengapa menempatkan value change-nya itu
untuk mendapatkan value chain itu secara menguntungkan, yaitu kita ngelihat tadi, misalnya kita menempatin di India nih, dengan kita karena misalkan di India itu punya low cost terhadap labornya, nah ini contohnya. Terus ada produktivitas pekerja yang lebih tinggi. Tadi mungkin di negara-negara Asia mungkin ada yang tingkat apa ya, tingkat pengerjaannya tuh lebih lebih cepat gitu. Terus ada biaya energi yang lebih rendah, lebih sedikit peraturan, terus tarif pajaknya juga rendah, inflasi rendah, kedekatannya tadi, kedekatan dengan pemasok, kedekatan dengan pelanggan, biaya distribusi rendah, sumber daya alam yang tersedia unik gitu. Terus dampak kebijakan pemerintah terhadap perekonomian, insentif pajak, positifnya pinjaman lebih rendah, lokasi negatifnya ada peraturan yang jadi gangguan, importir, tarif atau kota, regulasi approval. Risiko nilai tukar ini udah jelas ya. Kalau misalkan eksportir itu pasti mengalami takutnya nilai-nilai mata uangnya melemah. Terus ada nah ini pilihan strategi untuk bersaing di pasar eh, internasional gitu ya. Jadi untuk memilihnya tuh apakah akan menyesuaikan penawaran di setiap pasar, apakah menerapkan strategi menawarkan produk yang sebagian besar terstandarisasi di seluruh dunia. Jadi kita mau fokus ke sesuai preferensi atau targetnya, atau kita bikin standar produk kita itu general gitu, bisa dipasarkan di seluruh dunia. Nah itu. Jadi mempertahankan basis produksi negara asal, memberikan izin kepada perusahaan asing, gunakan strategi waralaba, ya tadi udah jelasin sih, akuisisi atau joint venture dan sebagainya. Strategi ekspor keuntungannya low capital, modal rendah ya, capital requirement-nya rendah, terus skala ekonominya itu bisa dimanfaatkan, tidak ada risiko distribusi. Untuk kerugiannya tadi biaya transportasi, risiko nilai tukar, tarif, hilang kendali saluran. Terus ada lisensi perizinan waralaba. Keuntungannya tadi low, low resource, sumber daya yang rendah, pendapatan royalti, eh, ekspansi cepat, terus mempertahankan kendali, hilangnya kendali operasional dan kualitas, beradaptasi dengan selera dan harapan pasar lokal. Oh iya. Terus strategi anak perusahaan ya. Ini otomatis kita bisa kontrol, menghindari hambatan masuk, akses terhadap keterampilan, ya bisa kerugiannya itu ya tentu ada biaya akuisisi, terus kompleksitas proses struktur akuisisi, integrasi struktur budaya, operasi dan perusahaan dan personal perusahaan. Kemudian menggunakan strategi greenfield untuk pengembangan anak perusahaan asing gitu. Pertama, kontrolnya tinggi, terus learning by doing ya. Terus direct transfer, jadi bisa transfer teknologi secara langsung. Kerugiannya intinya ada biaya modal, risiko kerugian karena ketidakstabilan, terus ada lamanya waktu untuk membangun fasilitas. Manfaat aliansi dan joint ventures, mendapat pasar pengetahuan di mitra tentang kondisi, mendapatkan pengetahuan tentang kondisi pasar, menciptakan skala ekonomi, kalian teknologis, berbagi fasilitas distribusi, mengarahkan yang kompetitif. Hambatan budaya, bahasa, kos, perbedaan nilai, hilangnya hukum, gitu sih. Nah tadi
strateginya itu ada global strategi, transnasional strategi, multi domestik strategi. Kalau global itu berpikir global, ya bertindak global. Kalau transnasional itu berpikir global, eh, bertindak lokal. Kalau multi domestik berpikir lokal, bertindak lokal. Jadi kalau lokal responsif, lokalnya rendah, tapi eh, benefit, ya benefit, keuntungan dari globalnya tinggi, maka pilih global strategi. Tahu kalau lokalnya responsif, tapi benefit dari globalnya kurang, dia nggak perlu standarisasi, butuhnya penyesuaian dengan pasarnya, maka itu pakai think lokal dan act lokal. Jadi berpikir lokal, bertindak lokal. Nah, bagaimana operasi internasional dapat meningkatkan keunggulan kompetitif? Ya, pertama menggunakan lokasi untuk menurunkan biaya, terus membagikan share resource, dan berbagi sumber daya dan kapabilitas, kemudian memanfaatkan kondisi lintas batas. Terus, nah tadi ya multi multi domestik think lokal, jadi berpikir lokal, bertindak lokal. Keuntungannya itu kita bisa memenuhi secara spesifik nih pasar, kita bisa merespon dengan lebih cepat, menargetkan reaksi, terus dapat merespon lebih cepat terhadap peluang ancaman. Kerugiannya menghambat pembagian sumber daya dan kemampuan atau transfer lintas pasar, memiliki biaya produksi yang tinggi, tidak produktif terhadap keunggulan kompetitif di seluruh dunia. Jadi ini mungkin kayak terlalu segmentasi gitu. Yang benar-benar kita harus menyesuaikan ketika memang ada perubahan besar di segmen yang akan kita tuju. Hanya kenapa sih dibilang high gear production? Jadi dia punya produksi yang istilahnya biaya produksi yang udah distribusi yang tinggi karena dia benar-benar menyesuaikan. Nah, kalau yang tadi global strategi, sorry, yang kedua apa ya? Global. Nah, global strategi ini dia tetap skala low cost. Terus dia bisa menghasilkan efisiensi karena dia kan prakteknya sama gitu, similar. Terus bisa meningkatkan inovasi, menawarkan manfaat global. Nah, tapi dia tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal kekurangannya. Terus kurang responsif terhadap perubahan kondisi pasar lokal. Melihat biaya dan tarif transportasi yang lebih tinggi, memiliki biaya koordinasi dan integrasi yang lebih tinggi. Nah, kalau yang tengah-tengah nih, transnasional itu berpikir global, bertindak lokal. Jadi dia menawarkan manfaat dari daya tangkap lokal dan global. Jadi dua-duanya itu dia respon, kemudian memungkinkan transfer sumber daya, ya memberikan manfaat yang koordinasi lebih fleksibel. Kerugiannya dia memang lebih kompleks ya, untuk bisa banyak segmen gitu, untuk yang disesuaikannya. Melibatkan tujuan yang saling bertentangan yang mungkin sulit untuk bisa apa ya rekonsil tuh untuk bisa sepakat, kemudian melibatkan implementasi yang lebih mahal dan makan waktu. Nah, 6 strategi bersaing di negara berkembang yang intinya pertama tuh kita tadi low cost, low price, terus prefer memodifikasi model atau strategi bisnis untuk yang sesuai dengan lokal, um, mengubah pasar lokal agar lebih sesuai dengan cara perusahaan, jauhi pasar berkembang yang tidak praktis atau tidak bisa, istilahnya tidak memberikan dampak lah ya, atau skala ekonomi ya bagi perusahaan. Nah, sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjut nanti teman di bab berikutnya terkait dengan strategi diversifikasi.